Saudara-saudari terkasih, salam damai dalam Kristus. Hari ini Sabtu 11 Juni 2022, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya, Lulup Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Semoga karena sabdamu juga, kami bisa lebih saling mengasihi sesama satu sama lain, terutama mengasihi Engkau. Bukalah hati dan budi kami, agar siap sedia mengikuti kehendak-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Maka banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat melihat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya kira kita semua pernah mendengar kata atau istilah yang sangat populer yang sering diucapkan oleh kaum milenial hingga generasi Z. Istilah ini kerap kali digunakan untuk berinteraksi dalam percakapan sehari-hari, yaitu kepo. Kata ini kini sudah sangat familiar terdengar di telinga, karena kerap digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata kepo dengan cepat tersebar dan digunakan oleh kalangan muda di media sosial. Bukan hanya itu, kata kepo kini juga sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Injil hari ini mengingatkan kita pertanyaan yang tidak jauh berbeda saat kita berpikir soal nasib, tentang hal-hal yang dialami orang lain. Kita sekedar ingin tahu. Kita menjadi kepo. Seperti yang barusan kita dengar dalam ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?"
Saudara-saudari terkasih, Petrus punya rasa ingin tahu tentang apa yang dialami oleh Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu. Jawaban Yesus kepada Petrus memperlihatkan bahwa Yesus bukan hanya tahu segala sesuatu, namun juga apa yang seharusnya menjadi cara pandang dan sikap yang akan diambil oleh Petrus, yaitu mengikuti Yesus. Seperti pada ayat 22, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara-saudari terkasih, menurut Yesus pertanyaan Petrus itu tidak perlu ditanyakan, sebab segala urusan yang terjadi dengan kehidupan orang lain di masa depan adalah rahasia Allah dan menjadi urusan Tuhan dengan pribadi orang tersebut. Bagi Petrus dan kita sebagai muridnya adalah mengikuti Yesus, mengikuti kehidupan, pelayanannya, dan kematiannya. Bagian Petrus dan kita tentunya juga adalah melanjutkan pelayanan Yesus untuk memberitakan kepada semua orang tentang kerajaan Allah dan keselamatan yang datangnya dari Allah. Yesus meminta kepada Petrus dan semua muridnya agar mengerjakan apa yang menjadi tugas perutusan sebagai murid. Yesus mengatakan demikian karena tampaknya Petrus, yang seperti kita juga, seringkali terlalu sibuk dengan hal-hal yang bukan jadi tugas perutusannya. Yesus menghendaki bahwa para murid seyogyanya fokus dengan tugas perutusannya. Sebagai orang Katolik, itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak perlu memusingkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan dan segala hal yang bukan menjadi urusan atau bagian kita. Pertanyaan-pertanyaan tentang masa dan waktu, nasib dan apa yang terjadi di masa depan, tentang kapan dan bagaimana kematian akan terjadi, apa yang menjadi misteri ilahi biarlah tetap menjadi misteri. Bagian kita adalah mengikut Yesus dengan setia dan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan bagi dunia. Apapun konsekuensi yang harus dihadapi, terutama menderita, dianiaya, dan kehilangan nyawa. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Sudah seharusnya menjadi tugas kita sebagai orang Katolik untuk melanjutkan karya kasih Yesus itu, mengajar dan memberikan kesaksian dengan teladan hidup yang baik, fokus pada pekerjaan kita, dan tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap tugas pelayanan. Semoga dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita setia mendengarkan firman-Nya dan tekun melaksanakannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar aku dapat melanjutkan karya-Mu, membangun dunia baru penuh cinta kasih dan kedamaian. Mampukan hati dan budi kami lebih fokus pada pelayanan dan pewartaan sabda-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dikaruniai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.